Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, yang mana kita dan anak-anak SDIT semua bisa melakukan kegiatan dengan semestinya dengan baik. Alhamdulillah. Ustadz mau tanya, puasa pada kali ini sudah mendapat berapa? 6 apa 7? Hitung mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 6 ya. Sudah hafal berapa juz? Sudah hafal berapa juz? 1 juz. Ya, alhamdulillah. Jadi diusahakan kalau bisa, misalnya one day one juz, 1 hari 1 juz. Kalau tidak bisa ya, yang penting mengaji. Oke, dicatat ya. Nanti ada sebagian kecil catatan mengenai bab tentang puasa. Jadi sebisa mungkin dicatat, jangan sampai tidak mencatat. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kamu semuanya yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu apa? Puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama halnya dengan diwajibkannya umat-umat pada zaman dahulu sebelum adanya kamu, juga sudah diwajibkan untuk puasa. Untuk apa gunanya? Ayo, yang pojok itu siapa? Syakil. Gunanya untuk apa puasa? La'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi hamba yang takwa kepada Allah. Apa hukum puasa itu? Puasa Ramadan hukumnya wajib. Hukum Islam ada apa saja? Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada apa lagi? Mubah. Kalau wajib adalah segala sesuatu yang apabila kita lakukan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan kita akan mendapatkan dosa. Paham ya? Ayo ditulis. Wajib, hukum wajib adalah apabila kita melakukan kegiatan itu kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkan kewajiban kita akan mendapat dosa. Jadi hukum puasa itu
wajib. Hukum puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Apabila kita melakukan puasa, kita akan mendapat pahala. Kalau kita meninggalkan puasa, kita mendapat dosa. Yuk, Sakil. Siapa? Ustaz tanya, ada yang nggak puasa di sini? Ada yang tidak puasa di kelas ini? Puasa semua ya? Ya. Jadi diusahakan puasa semua. Anak-anak SDIT wajib puasa semua. Misalnya Ustadz, saya tidak kuat penuh, nggak apa-apa, puasa setengah. Tapi kalau sudah kelas 2, biasanya anak-anak itu puasanya sudah penuh. Latihan sama, kalian kecil dulu Ustadz juga kecil. Kalian kelas 2, dulu Ustadz juga kelas 2. Jadi sama-sama, kalau masih kecil pasti alasan tidak kuat, dan itu latihan puasa setengah. Nanti setelah setengah, puasa lagi dilanjutkan ya. Oke, kita masuk pada bab puasa. Puasa, ayo ditulis. Puasa dalam bahasa Arab disebut siam atau saum. Sumu tasihu. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum. Sumu tasihu. Puasalah kamu supaya kamu akan menjadi sehat. Tulis, puasalah kamu supaya kamu akan menjadi sehat. Oke. Puasalah kamu supaya kamu akan menjadi sehat badannya. Paham ya? Apa puasa itu? Puasa dalam segi bahasa adalah menahan. Tahu menahan? Menahan itu sekuat tenaga. Ditulis, puasa adalah menahan. Menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau dilihat jam, kemungkinan itu jam setelah imsak itu jam berapa? Jam 4 ya. Jam 4 kalau sudah mau subuh, sudah waktunya imsak, itu sudah masuk waktu puasa. Sampai tenggelamnya matahari itu kapan? Sampai waktu masuk sholat maghrib jam 5:41 biasanya, jam 17:51 itu puasa. Kalau sudah adzan, itu sudah boleh makan, sudah boleh minum dan lain-lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu mulai subuh sampai waktunya maghrib buka puasa, segala sesuatu yang biasanya masuk ke dalam mulut tidak boleh dilakukan. Paham ya? Segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut, entah itu makan atau minum, itu tidak boleh dilakukan. Udah. Dilanjut ditulis lagi, setelah menahan segala sesuatu yang hubungannya dengan mulut, makan atau minum, kita lanjutkan, puasa juga menahan hawa nafsu. Hawa nafsu adanya di mana? Hawa nafsu itu adanya di dalam
hati. Hati bisa ngomong apa tidak? Apakah hati kamu bisa ngomong? Gali, apakah hatinya bisa ngomong? Coba kalian diem, matanya dipejamkan, ngomong dalam hati, saya ingin makan. Ngomong, tapi mulutnya diem. Bisa apa enggak? Itu yang namanya hati. Ya, kolbun. Ya. Jadi hati itu bisa ngomong. Menahan hawa nafsu. Puasa juga menahan hawa nafsu supaya nafsunya itu tidak melakukan hal-hal yang jelek. Menahan di dalam hatinya. Saya ingin menahan hawa nafsu. Di dalam hatinya ngomong, saya ingin meninggalkan kelakuan yang jelek. Hawa nafsunya ngomong, di dalam hatinya ngomong, saya tidak ingin melakukan kelakuan yang tidak baik. Nah, itu di dalam hati. Paham ya? Kemudian dilanjut, puasa juga menahan omongan yang sia-sia. Puasa itu juga menahan ngomong yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Kalau ngomong ada gunanya nggak apa-apa, contoh mengaji. Tapi kalau menahan omongan yang sia-sia itu ditahan. Kalau puasa itu menahan omongan yang sia-sia. Sudah ya. Kita ulangi lagi mulai awal. Puasa intinya dalam segi bahasa adalah menahan segala sesuatu, yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Apa saja yang membatalkan puasa? Contohnya makan dan minum, dan segala sesuatu yang bisa membatalkan. Kemudian puasa juga menahan hawa nafsu. Menahan dengan hati. Hati itu ada di dalam. Kalau hatinya ngomong, saya ingin menahan hawa nafsu, saya ingin tidak melakukan yang jelek-jelek, nah, itu nanti kamu akan dicegah oleh hatinya. Kemudian puasa juga menahan omongan-omongan yang sia-sia, omongan-omongan yang jelek, omongan-omongan yang tidak ada gunanya, itu tidak boleh dilakukan ketika puasa. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oke. Kemudian kalau untuk anak-anak, usia yang wajib untuk puasa itu kapan? Sama halnya dengan waktu sholat. Sholat kalau anak-anak itu wajib sholat ketika usianya sudah baligh. Tahu baligh? Baligh itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang mana yang hak dan mana yang batil. Sudah paham mana itu makanan dan mana itu mainan. Sudah bisa membedakan mana hitam dan mana putih. Ya. Kalau sudah usianya 10 tahun, kalau ketentuan untuk sholat, kalau ada anak yang usianya 10 tahun, itu sudah wajib latihan sholat. Malahan di dalam kitab itu dijelaskan, kalau anak itu tidak mau sholat, ayah ibunya wajib memukul dengan apa? Memukul dengan
sayang. Maksudnya apa? Memukul dengan pelan-pelan. Intinya tidak sampai menyakiti kepada anak. Kalau nanti sampai menyakiti, kena polisi. Ya. Makanya hukum anak usia balik kalau sudah usianya 10 tahun wajib sholat. Sama halnya dengan puasa. Anak usianya sudah 10 tahun ataupun sudah balik wajib latihan puasa. Di sini ada yang usianya 10 tahun lebih semua ya, gak ada yang 8 tahun. Ada. Mungkin yang 8 tahun itu yang kelas 1 ya. Kelas 1 atau kelas 2. Tetap wajib latihan. Kalian alasan kecil gak kuat. Dulu semua manusia itu kecil awalnya. Ustadz juga kecil. Kemudian dewasa. Kemudian tua. Nah, kalian juga kali ini kelas 1, besok kelas 2, naik ke kelas 6, SMP, SMA, kuliah. Tuh, sama ya. Siklus, namanya siklus itu. Paham ya? Jadi intinya puasa wajib bagi semua umat Islam, laki-laki maupun perempuan. Yang namanya hukum wajib apabila dilakukan mendapat pahala. Apabila meninggalkan kewajiban atau meninggalkan puasa akan mendapatkan dosa. Paham ya? Kalau ada yang meninggalkan puasa, dosa. Kecuali yang masih latihan, yang namanya anak kecil latihan nggak apa-apa. Latihan misalnya nggak kuat puasa penuh, bisa puasa setengah. Dah. Kemudian kita lanjutkan. Yang membatalkan puasa sudah paham semua. Di sini tidak Ustadz tuliskan semuanya, cukup singkat saja. Masalahnya belum nyampe usianya. Jadi ini Ustadz sebutkan di sini yang membatalkan puasa, kita sebutkan di sini 3 saja. Aslinya banyak, ada 7 apa 6 itu ya. Yang membatalkan puasa salah satunya tulis, yang membatalkan puasa 1, makan dan minum. Yang membatalkan puasa 1, makan dan minum. Yang kedua, muntah. Tahu muntah? Muntah dengan disengaja. Tahu muntah disengaja. Muntah, tahu muntah? Kalian muntah? Muntah tahu muntah ya? Mual, pusing, muntah. Tapi ini muntahnya dengan disengaja. Gimana contohnya? Contoh tangannya kamu masukkan ke dalam mulut, supaya muntah. Enak, saya masukkan muntah. Nanti kalau muntah batal, saya bisa mokel, saya bisa makan. Nah itu nggak boleh, dosa. Ya. Kalau muntah dengan disengaja, contoh mulutnya dimasuki sapu. Mulutnya dimasukin kayu, dimasukin tangan supaya muntah, itu puasanya batal. Jadi yang membatalkan puasa, makan dan minum, muntah dengan disengaja. Kalau yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, sama. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu ada indikasi untuk makan. Bisa memasukkan makanan, bisa memasukkan minuman, bisa memasukkan apa saja, susu dan lain sebagainya yang bisa membatalkan puasa. Ya, cukup itu saja. Itu saja dulu ya, yang untuk membatalkan puasa. Sudah, habis ini Ustadz kasih ada satu kisah
tentang siapa? Abu Nawas. Tahu Abu Nawas? Kisah tentang Abu Nawas. Abu Nawas itu ada yang mengatakan waliullah. Ya. Jadi Abu Nawas itu hidup pada zamannya Raja siapa? Raja Nabi Musa itu. Raja siapa? Raja Harun al-Rasyid. Ya, Raja Harun al-Rasyid. Pada waktu itu, langsung saja ya. Pada waktu itu Abu Nawas itu adalah dikenal sosok yang banyak akal. Banyak akal dan banyak yang tanya-tanya kepada Abu Nawas. Misalnya ada tetangganya yang kena masalah, pasti tanya ke Abu Nawas. Kemudian suatu ketika ada si Fulan, ada namanya Bapak Fulan. Bapak Fulan ini mempunyai anak yang sangat banyak. Anaknya ada 9. Istrinya 1, anaknya 9. Rumahnya sangat kecil sekali, kayak gubuk. Tahu gubuk? Rumahnya sangat kecil kayak gubuk. Kemudian hidupnya pun biasa-biasa saja. Yang namanya tempatnya kayak gubuk, pasti hidupnya biasa-biasa saja. Bisa dikatakan Bapak Fulan ini sangat miskin. Anaknya 8, tapi dia sangat miskin. Cukuplah ya, punya uang cukup untuk makan. Kemudian si Fulan ini atau Bapak Fulan ini mau ngomong sama Abu Nawas mengenai tentang sulitnya hidup, susahnya kehidupannya. Kehidupannya itu sangat susah sekali dengan kondisi yang sangat miskin. Anaknya ada 8, tempat tinggalnya kayak gubuk. 8 apa 9 tadi anaknya? 9 ya? Oh iya 9. Sama 9 sama 8 kan beda sedikit. Udah 9 ya, anaknya 9. Kemudian kita lanjutkan. Si Fulan ini datang ke tempatnya Abu Nawas, membuka pintu, tok 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 tok, mengetuk pintu. Assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Sampai 3 kali, nggak dibel. Kenapa? Sebab zaman dulu tidak ada bel. Ya. Kalau zaman sekarang dibel. Zaman dulu tidak ada bel, ketok pintu sampai 3. Kemudian Abu Nawas membukakan pintu. Waalaikumsalam. Wah, ada apa? Ada apa Pak Fulan? Kemudian si Pak Fulan ngomong kepada Abu Nawas, silakan duduk dulu, masuk dulu. Nah, Abu Nawas menyilahkan masuk. Pak Fulan kemudian menanyakan, ada apa Pak Fulan? Abu Nawas tanya. Si Pak Fulan ini ngomong kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, saya minta tolong, saya minta pendapatnya sampean. Saya ini sangat miskin, tempat tinggal saya sangat kecil, anak saya 9, istri saya 1. Saya sangat kesusahan. Gimana enaknya supaya saya ini tidak sumpek, supaya saya ini tidak sesak dengan tempat tinggal yang sangat kecil ini. Tempat tinggalnya kayak gubuk. Anaknya banyak, anaknya 9. Kemudian Abu Nawas gimana ngasih solusinya? Abu Nawas malah minta si Bapak Fulan ini untuk membeli ayam 10. Solusinya ini ada Pak Fulan. Abu Nawas bilang, kamu beli ayam 10, nanti masukkan semuanya ke dalam rumahmu.
Dengan keadaan yang bingung, Pak Fulan langsung pulang. Ya sudah, saya pulang. Pulang si Pak Fulan. Kemudian beliau membeli ayam 10, dimasukkan ke dalam rumahnya. Besoknya Pak Fulan datang ke Abu Nawas lagi, mengetuk pintu lagi, tok 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 3 kali. Dibukakan oleh Abu Nawas, dengan mengucapkan assalamualaikum, dijawab dengan Abu Nawas, waalaikumsalam. Dibuka pintunya, Pak Fulan lagi, sampean lagi ke sini lagi. Ada apa, Pak? Pak Fulan menjawab, wahai Abu Nawas, tempat tinggal saya ini kecil. Saya masukin ayam 10, ada anak saya 9, ada istri saya 1. Saya ini mau tinggal di mana, malah sempit. Apa jawabannya Abu Nawas? Abu Nawas malah ngasih pendapat, ngasih jawaban. Kamu beli kambing 2. Kambing lagi dimasukkan 2. Tempat tinggalnya kayak gubuk kecil, dimasukin ayam 10, dimasukin kambing 2. Kemudian dengan tidak ngomong, dengan tidak banyak tanya, si Bapak Fulan ini pulang lagi, membeli dia kambing 2 kambing. Setelah itu tempat tinggalnya gimana? Malah sesak apa malah enak? Malah sempit. Tempat tinggal yang sangat kecil, dimasukin anaknya 9, dimasukin istrinya 1, dimasukin ayam 10, dimasukin kambing 2, ketambahan si Fulan, jadi malah sempit. Kemudian besoknya datang lagi si Fulan kepada Abu Nawas dengan yang sama, tok 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 3 kali, assalamualaikum, dijawab oleh Abu Nawas, waalaikumsalam. Kamu lagi, gali lagi, si Fulan lagi, ngapain? Ini Abu Nawas, saya ini mau minta solusi, malah sampean kasih masalah. Mau minta supaya tempat saya ini tidak sumpek, tidak sempit, malah sampean menambah masalah. Saya mau tempat saya lebih luas. Dijawab lagi sama Abu Nawas, kamu beli lagi onta 1. Beli onta 1. Tahu onta? Onta ada apa enggak di Indonesia? Ada di kebun binatang. Onta ada di Indonesia kalau di kebun binatang. Kemudian dia pulang lagi untuk membeli onta 1. Setelah membeli onta, dimasukkan ke dalam rumahnya. Malah sumpek apa makin luas? Malah sempit apa tambah sempit? Sempit apa sempit sekali? Sempit sekali apa sempit banget? Oke, malah sempit. Kemudian besoknya datang lagi ke Abu Nawas dengan tingkah yang sama, dengan tingkah langkah yang malas-malasan, sebab nanti pasti sama Abu Nawas dikasih tambah lagi kuda, dikasih tambah lagi sapi, takutnya. Kemudian setelah sampai depan pintunya Abu Nawas, diketok 3 kali, tok 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 tok, assalamualaikum. Dijawab oleh Abu Nawas, waalaikum. Kamu lagi, gali lagi, si Fulan lagi. Ya itu contoh, si gali dibuat contoh, bukan gali ya, Fulan. Si Fulan lagi. Kenapa? Wahai Abu Nawas, saya sudah tidak kuat lagi tinggal di tempat saya. Tempat saya kayak gubuk, di dalamnya ada anak saya 9, istri saya 1, kambingnya 2, ayamnya 10, ketambahan onta 1. Saya mau tinggal di mana? Setelah itu gimana jawaban Abu Nawas? Si Fulan, kali ini saya ngasih solusi yang baik. Kamu pulang, jual kambing kamu 2, jual. Kemudian dia langsung pulang, kambingnya dijual. Setelah dijual,
Besok datang lagi ke Abu Nawas, ngomong, wahai Abu Nawas, tempat tinggal saya sudah tidak sempit lagi. Kemudian diomongin Abu Nawas, kamu masih mau enak lagi, jual saja semuanya, ayamnya, ontanya, dijual semuanya. Kemudian dia pulang lagi, dijual semua. Besoknya onta sama ayamnya yang 10 tadi. Besoknya balik, wahai Abu Nawas, tempat saya sudah sangat luas. Tempatnya malah luas apa enggak? Padahal tempatnya kan tetap. Padahal tempatnya, rumahnya tadi kan tetap kayak gubuk. Tetapi kenapa kok menjadi luas? Hah? Yang pojok, Ustaz tanya, kenapa tempatnya kok malah luas? Padahal kan sama tadi, sama-sama gubuknya. Tidak menjadi gedong. Kenapa kok semakin luas? Paham? Tahu? Kenapa kok semakin luas? Jawabannya begini. Kenapa kok semakin luas tempatnya? Padahal sama-sama gubuknya. Semua itu ada pada dalam hatinya. Si fulan ini dia merasa tempatnya itu sangat sempit dengan kondisi anak yang banyak dan dia tidak punya apa-apa. Cukup cuma untuk buat makan. Tetapi tempatnya sangat sempit. Kemudian setelah semuanya itu dibuang semuanya, tempatnya menjadi luas. Jadi intinya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Ya, jangan sampai kepingin yang banyak-banyak. Kalau sudah punya tempat tinggal kecil, cukup itu saja. Pokoknya sudah tidak kepanasan, sudah tidak kehujanan. Paham ya? Kalian masih punya baju yang bisa dipakai, gak usah kepingin beli lagi. Selagi pakaiannya masih bisa dipakai, jangan kepingin mau yang lebih bagus lagi. Kecuali sudah sobek. Intinya itu. Jadi kalau sudah punya tempat tinggal meskipun kecil, jangan kepingin tempat tinggal yang lebih luas. Itu ada di mana? Intinya ada di dalam hati. Hati kita merasakan segala sesuatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu wajib kita syukuri. Paham ya? Itu kisahnya Abu Nawas dengan si Bapak Fulan. Ada yang tahu Abu Nawas? Abu Nawas itu dikatakan sangat lucu ya. Sampai beliau wafat. Tahu wafat? Wafat itu istilah untuk tokoh-tokoh agama atau tokoh umat Islam atau tokoh-tokoh pejuang. Kalau meninggal itu namanya wafat. Kalau manusia biasa kan meninggal atau mati. Kalau hewan ya, kalau hewan itu istilahnya mati. Kalau manusia biasa meninggal. Kalau nabi ataupun utusan itu namanya wafat. Menjelang wafat, ketika wafat Abu Nawas itu makamnya itu aneh ya. Pintunya kecil, gemboknya jadi di depan makamnya pintunya itu setengahnya itu gemboknya seperti pintu. Pintunya kecil, misalnya pintunya kecil segini, gemboknya segini. Lucu kan? Sampai beliau wafat pun masih melucu. Malah ada satu ulama yang mengatakan Abu Nawas itu sangat lucu. Sampai meninggal pun, sampai wafat pun beliau sangat lucu. Tempat pemakamannya
pintunya lebih kecil ketimbang gemboknya. Ada yang mengatakan ulama itu, kalau ada siapapun yang melihat makamnya Abu Nawas, kalau dia tidak ketawa, dia itu akan menjadi wali. Tahu wali? Wali itu utusan, bukan utusan. Wali itu gantinya nabi, ulama. Ya. Jadi ada yang mengatakan siapapun yang melihat makamnya Abu Nawas, kalau dia tidak ketawa, dia akan menjadi wali. Kenapa? Sebab kalau melihat makamnya Abu Nawas, semuanya itu pasti banyak yang ketawa dengan alasan lucu. Banyak kisahnya Abu Nawas itu ya. Ada yang Abu Nawas menangkap angin, ada yang Abu Nawas memindahkan istana. Kisahnya itu banyak sekali. Paham ya? Jadi itu tadi bab tentang puasa sudah dicatat. Bab tentang puasa sudah dicatat. Kemudian Ustadz kasih sedikit kisah tentang Abu Nawas ataupun kisah-kisah yang lain. Untuk besok-besok ada kisah-kisah yang lain. Yang kisahnya Abu Nawas gak usah ditulis ya. Yang bab tentang puasa tadi ditulis. Yang bab tentang puasa tadi sudah ditulis kan? Oke. Kenapa? Sebab besok kapan-kapan akan dilihat catatannya. Cukup? Sekian. Kita lanjutkan minggu depan. Besok ada lagi ya. Cuman bukan Ustadz yang ngisi. Ada Ustadz Agus besok. Besok waktunya Ustadz Agus yang mengisi di depan sini. Oke, kita lanjutkan besok. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.